bicara soal cinta, siap-siap mendengarkan hal di luar logika. Tidak ada yang salah dalam cinta. Tidak ada yang namanya kebetulan belaka. Setidaknya itulah yang kupercayai dan kuyakini selama ini. Meski terdengar mustahil, tapi kisah ini benar-benar terjadi dalam hidupku. Cinta memang memiliki keajaibannya sendiri. Ia akan bisa mematahkan hati untuk menggantikannya dengan tunas baru yang jauh lebih kokoh. Perjalanan cintaku sama seperti kebanyakan orang, bermula dari cinta dalam diam, berujung dengan sebuah perjalanan cinta yang tak pernah kuduga sebelumnya. Begitu membahagiakan sekaligus menantang. Di saat yang hampir bersamaan, pacarku bernama Reski. Dia seorang pengusaha tekstil di Jakarta. Aku dan dia berteman karena kami pernah berada di satu sekolah yang sama. Hampir 3 tahun berpacaran. Keluarga aku selalu bertanya, kapan dia akan menikahiku? Reski selalu menjawab dengan kalimat yang relatif konstan, menurutku, dan terdengar tidak meyakinkan di telinga kedua orang tuaku. Tapi saat itu, aku tetap memutuskan untuk menjalani hubungan kami dan menganggap kalau semuanya adalah rintangan yang biasa dialami oleh semua pasangan, termasuk oleh kami. Reski selalu terlihat kesal di saat kedua orang tuaku mendesaknya, dan aku harus berulang kali menenangkan dia agar tidak terbawa suasana. Biarkan saja mereka bicara seperti itu. Ayah ibu hanya ingin tahu keseriusan kamu padaku, ucapku, berusaha membuat Reski kembali tenang. Biasanya itu menjadi kalimat sakti untuk membuat suasana hatinya kembali cerah. Tetapi entah mengapa, malam itu tidak berhasil. Aku lelah, Lastri. Besok kamu akan bertemu dengan orang tuaku, jawabnya. Aku sungguh terkejut mendengar pernyataan itu keluar dari mulut Reski. Selama 3 tahun berpacaran, ia tidak pernah meminta atau mengajakku untuk berkenalan dengan orang tuanya. Sepertinya desakan itu membuat hatinya tergerak, pikirku, dan aku mengiyakan ajakannya. Besok sore Reski menepati janjinya. Ia membawaku ke sebuah rumah yang cukup besar dan hangat. Saat sepeda motornya memasuki pekarangan rumah, seorang wanita parubaya dengan antusias menyambutnya di halaman. "Kamu akhirnya pulang, Nak," ucapnya antusias. Aku dan Reski turun dari motor. Lalu aku membenahi penampilanku. Ada rasa gugup dan cemas yang mulai menjalar ke seluruh tubuhku. Bagaimana kalau mereka tidak menyukaiku? Pikirku. Aku rasa pertanyaan seperti itu akan menghantui pikiran semua orang jika akan bertemu dengan orang tua dari pasangan mereka. "Iya, Bu, ini Lastri yang aku bicarakan semalam," sahut Reski sambil mencium tangan ibunya. Aku yang berdiri di belakangnya berusaha tersenyum ramah dan mengulangi apa yang baru saja Reski lakukan. "Oh iya, ayo masuk," sapa wanita parubaya itu. Di dalam aku bertemu dengan beberapa orang, 2 laki-laki dan 1 wanita muda. Ini ayahku, ini Dharma, Satria, dan Nanda. Mereka semua adikku, tambahnya. Aku berkenalan dengan masing-masing dari mereka, lalu menyantap makan malam yang sudah dibuatkan oleh Ibu Reski. Saat pertama kali bertemu dengan keluarga pacar, membuat perutku rasanya dipenuhi oleh jutaan kupu-kupu. Senang dan gugup,
bercampur menjadi satu. Aku sudah tak bisa menyembunyikan rasa gugup itu, meskipun mataku selalu berbinar, layaknya seorang anak yang baru saja diberi permen. Untuk sampai ke sana, kami menempuh perjalanan yang cukup jauh. Tak heran kalau Reski jarang kembali ke rumah, karena rasanya pasti akan sangat melelahkan. Sejak saat itu, Reski semakin sering membawa aku ke rumah orang tuanya, dan kami pun menjadi semakin dekat. Aku bersyukur bahwa orang tuanya sangat setuju denganku. Mereka bahkan ikut mendesak Reski untuk segera menikahiku, sementara aku hanya bisa tersipu saat kalimat itu keluar dari mulut keluarganya. Aku tak tahu harus membalas kalimat mereka seperti apa, dan tidak ingin pula membuat Reski merasa semakin tertekan. Jadi tersenyum adalah pilihan yang tepat untukku. 6 bulan setelah kedekatan aku dan keluarganya, akhirnya Reski meminta aku pada kedua orang tuaku. Mulanya ia hanya datang sendiri, tetapi 2 minggu kemudian orang tua Reski bertemu dengan keluargaku dan meminta aku secara resmi. Kedua keluarga setuju, dan aku merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Siapa yang tidak bahagia saat dia akan menikahi pria yang selama ini ia cintai? Semua berjalan sesuai rencana. Tanggal dan tempat pernikahan sudah ditetapkan. Catering, dekorasi, bahkan seragam untuk kedua keluarga beserta pakaian pengantin sudah disiapkan. Menunggu hari besar itu membuat aku dan Reski seringkali berselisih paham. Tetapi tidak pernah terpikir di benakku kalau pernikahan kami akan dibatalkan. Aku menganggap semua hanyalah batu kerikil sebelum pernikahan yang bisa kami lewati bersama. Hari demi hari berlalu, dan tanggal pernikahan kami pun semakin dekat. Reski tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Seluruh temannya tidak tahu keberadaan dia. Mungkin dia ingin menjauh sebentar sebelum hari besar itu tiba. Pikirku, aku masih membantu keluarga menyiapkan momen yang paling kutunggu dengan penuh sukacita. Akhirnya hari itu pun tiba. Aku bangun pagi dan berdandan secantik mungkin untuk menyambut kedatangan suamiku. Pagi-pagi sekali, semua orang sudah riuh mempersiapkan semuanya. Ada yang kesulitan menemukan bajunya, menunggu giliran dirias, atau sibuk mencicipi hidangan. Pagi itu sangat sibuk. Aku harus berkali-kali menahan kantuk ketika mereka menyapukan kuasnya di wajahku. Saat selesai dirias, aku mulai memakai baju pengantinku, dan semua keluarga bersorak bahagia melihat aku yang tampak pangling dalam pakaian itu. Ayah tidak menyangka hari ini akan tiba, ucap ayah sambil memelukku. Jangan membuatku menangis ayah, nanti make upnya luntur, ocehku. Semua keluarga yang menatapku dengan haru pun seketika tertawa karena celutukanku. Pernikahan ini akan membuat semua orang bahagia, bukan menangis. Aku tidak akan pergi kemana-mana setelah ini, ucapku menambahkan. Aku mulai melihat senyum lebar di wajah saudara-saudaraku, dan itu membuat hatiku terasa sangat lega. Aku sudah siap. Keluarga beserta hidangan catering pun juga siap. Penghulu dan saksi sudah berdatangan ke rumahku. Berceloteh heboh karena tak sabar melihatku sah menjadi istri orang lain.
1 jam, 2 jam, 3 jam. Aku masih tidak bisa menghubungi Reski, tidak ibu ataupun adik-adiknya. Jantungku mulai berdegup kencang dan mataku mulai basah air mata. Semua keluarga terlihat sangat panik. Berulang kali bertanya padaku, di mana keberadaan Reski? Tapi aku tidak bisa menjawab mereka, karena aku sendiri pun tidak tahu ia di mana. Keringat di dahi dan kedua tanganku mulai bercucuran. Semua keluarga semakin panik dan penghulu terus melihat ke arah jam tangannya. Sabar ya Pak, pengantin prianya lagi dihubungi, ucap ayahku pada penghulu. Namun hatiku rasanya mencelos ketika Reski masih tidak bisa kuhubungi. Hampir 4 jam lamanya. Aku takut dia kecelakaan atau terkena musibah, ucapku gelisah. Dan aku masih terus menghubungi Reski hingga akhirnya dia mengirimi aku sebuah pesan. Lastri, maafkan aku, tetapi sepertinya aku belum siap untuk menikah. Rasa cintaku padamu tidak sebesar itu. Jadi lebih baik pernikahan itu kita batalkan saja, tulisnya. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada membaca pesan itu dari pria yang benar-benar kucintai. Aku menangis dan melempar ponselku ke lantai. Semua orang melihatku dengan tatapan ibah, dan aku hanya mengunci diri di dalam kamarku. Aku tidak berniat membalas pesan itu. Terlalu sakit rasanya dicampakkan di depan banyak orang. Tak tega rasanya melihat antusias yang begitu besar harus lenyap karena keegoisan seorang pria. Berulang kali hanya kata maaf yang keluar dari mulutku. Maaf sudah karena mengecewakan ayah. Maaf karena aku sudah salah pilih pria, ucapku berulang kali. Aku mendengar banyak teriakan di luar pintu kamarku, dan semuanya berusaha membuatku tegar. Kamu harus sabar. Dia bukan yang terbaik untukmu, ucap seseorang dari luar pintu kamarku. 1 jam kemudian, mereka mulai menggedor pintu kamarku dengan cukup kencang. Ayo Lastri, pernikahan tidak jadi batal. Cepat keluar, teriak seseorang yang entah siapa. Aku tidak memperhatikannya. Aku bangkit dari dudukku dan membuka pintu kamar. Kukira Reski berubah pikiran dan datang ke pernikahan kami. Tetapi yang kulihat adalah seorang pria asing dengan jas hitamnya. Ayo, make upmu harus aku perbaiki dulu, ucap Mei, teman yang sejak pagi sudah merias wajahku. Itu siapa? Tanyaku. Dia calon suamimu, jawabnya. Tapi aku tidak mengenalnya, Mei, sahutku menolak. Ayahmu yang mencarikannya, karena dia tidak tega melihat kamu terus mengurung diri, timpal Mei. Seketika aku terdiam dan hanya menatap diriku di cermin. Hampa, kosong. Itu yang kurasakan. Apa rasanya menikah dengan seseorang yang sama sekali tidak ku kenal? Tanyaku dalam hati. Tetapi aku tetap menuruti permintaan ayahku. Aku sudah mengecewakannya dengan pilihanku. Jadi aku tidak mau mengecewakannya 2 kali di hari yang sama, pikirku. Aku keluar kamar dengan make up yang sudah kembali bagus dan duduk di samping pria itu. Ijab kabul dilakukan dengan 1 kali jabat tangan, dan semua yang datang di sana mengucapkan kata sah dengan serentak. Aku mencium tangan pria itu yang kini menjadi suamiku. Setelah acara selesai,
barulah aku dan suamiku saling mengenal. Ternyata dia adalah seorang angkatan udara yang memang sedang putus cinta. Ayahmu datang saat aku sedang melamun di taman, ucapnya. Ia menceritakan tentangmu dan meminta aku begitu saja menjadi suamimu, tambahnya. Aku sempat menolak karena hanya memiliki uang 2 juta rupiah di tangan. Tidak mungkin aku menikahi anak gadis orang dengan uang segitu. Tetapi ayahmu menangis dan meyakinkan aku kalau itu tidak menjadi masalah. Aku yang sedang merasa putus cinta tidak bisa membayangkan rasanya ada di posisi kamu. Jadi aku setuju untuk menikah denganmu, tambahnya. Sejak pernikahan itu, banyak sekali orang yang tersadar kalau wajah kami mirip. Tak lama mereka melihat kalau kami seperti sepasang kekasih yang baru saja jatuh cinta lagi dan lagi, hingga akhirnya aku melahirkan anak pertama kami. Hingga kini, aku sudah melahirkan 2 anak yang sangat lucu dan menggemaskan. Berharap mereka akan menemukan pasangan tak terduga dan benar-benar saling mencintai. Sekian.